Did I give in to the lesser fight? My body aches to be satisfied. Oke, selanjutnya ini kita langsung tanya sama masternya proses perawatan semua tanaman yang ada di sini dan rahasia tanaman berbuah lebat. Jadi dengan ilmu dari beliau ini nanti bukan hanya jambu air yang buahnya lebat, hampir semua tanaman nanti buahnya bisa lebat. Kita tanya-tanya. Oke, Mas Aris, kita duduk aja Mas, biar santai. Di mana gitu Mas? Ya, santai di mana? Di sana aja Mas, di bawah pohon sana kita ngobrol ya. Oke, kita pindah dulu karena di sini panas. Kita cari yang lebih teduh, kita ngobrol proses pemupukan. Santai. Sebelum kita tanya, kita tanya dulu. Mas Aris ini kan bukan orang Madura, tapi ada di Madura. Ini gimana ceritanya Mas? Ya, perkenalkan, nama saya Aris Faiz. Ya. Saya aslinya adalah dari Grobogan, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jadi di sini saya bertugas sebagai guru SD. Guru SD. Tepatnya di SDN Pelanggaran Timur 1 di Kecamatan Banyuates, Sampang. Oke. Dan di sini saya tinggal, kemudian di sini ngontrak di Desa Murbatoh. Cari tempat yang ada lahannya. Sehingga di sini saya mencoba mengedukasi masyarakat menanam tanaman-tanaman yang kiranya memiliki peluang ekonomi yang tinggi. Sehingga di sini adalah awal saya mencoba uji coba beberapa tanaman, dan alhamdulillah beberapa sudah menunjukkan keberhasilan gitu. Dan ini akan ditiru oleh beberapa masyarakat. Nah, di kebun yang sangat sedikit tapi tanamannya padat dan buahnya lebat ini Mas, ini menggunakan pupuk organik atau pupuk kimia Mas? Nah, jadi di sini untuk di tempat saya pribadi, saya ini adalah 75% itu saya pakai organik, 25% pakai kimia. Jadi tetap pakai kimia tapi yang sedikit. Misalkan beli NPK Mutiara 15.000 itu paling untuk semua tanaman ini paling saya 6 bulan. 1 kilo itu habis. Untuk semua tanaman ini paling 6 bulan. Berarti hanya sedikit saja ya Mas? Sedikit saja, karena apa? Sebagian besar saya menggunakan pupuk vokasi buatan sendiri dan pupuk organik cair juga buatan sendiri. Oh iya. Gitu. Tadi itu ada buah yang lebat itu Mas, sampai cabangnya patah itu dari menggunakan pupuk kimia yang memang untuk buah atau racikan sendiri? Oh, kalau itu murni racikan sendiri. Kalau yang di pot berbuah itu VOC, jadi menggunakan VOC buah. Oh, VOC buah sendiri aja. Jadi, dan juga karena itu tanamannya berasal dari cangkokan dan ada perlakuan khusus. Jadi untuk jambu air, semua jenis jambu air itu bisa mudah dibuahkan apabila beberapa syarat terpenuhi, seperti itu. Oke, itu kalau boleh tahu, ini untuk VOC buah ini biar teman-teman biar menyerap ilmunya, itu komposisinya apa saja dan proses aplikasinya pada tanaman itu seperti apa Mas? Oke. Jadi kalau saya kebetulan di sini banyak bahan-bahan yang saya menggunakan, bahan-bahan yang memang kadang dibuang atau tidak bermanfaat itu. Jadi di sini bahan-bahan yang paling banyak saya gunakan ini air cucian beras. Dia menggunakan 1 air cucian beras. Kedua itu air kelapa. Kemudian yang ketiga yaitu buah-buahan yang sudah tidak bisa tidak termanfaatkan. Sudah Contoh, busuk ya? Busuknya pisang-pisang di pasar itu biasanya saya cari buah-buahan di toko buah itu ke pedagang itu cari yang sudah rusak-rusak, ya beli dengan harga murah, tapi dapatnya banyak. Oh iya, karena kan
bukan mau dimakan ya. Iya, jadi saya biasanya beli uang 20.000 itu sudah dapat sekarung. Berarti tadi resepnya air cucian beras, terus air kelapa ya tadi ya, air kelapa, terus buah-buahan, terus apa lagi mas? Ya kalau ada empat kita gunakan empat bisa. Empat sebagai starternya. Atau membuat dari mol itu sendiri dari akar-akaran pun bisa. Oh iya bisa. Itu cari yang paling mudah saja yang di sekitar kita apa. Gitu. Oke. Untuk aplikasi ke tanaman ini apakah tiap bulan, tiap minggu atau 2 minggu sekali? Nah, jadi untuk POC ini berbeda dengan kimia. Jadi kalau kimia mungkin misalkan 1 bulan sekali, kalau POC minimal seminggu sekali. Oh, seminggu sekali. Jadi misalkan ambil satu biasa menggunakan air aqua itu, apa gelas air mineral itu ya, gelas air mineral itu saya kasih POC itu untuk 5 liter air. Oh, 1 gelas kecil itu ya. Nah, itu 5 liter itu saya rutin seminggu sekali. Seminggu sekali. Ya. Nah, tapi kalau sudah keluar bunga kita hentikan semua proses pemupukan, hanya penyiraman. Oh, jadi untuk POC buah itu hanya untuk merangsang bunga ya? Merangsang. Pertama merangsang, kemudian kalau sudah keluar bunga sampai bunga mekar, kemudian sampai berbentuk sebesar ibu jari yang kecil-kecil itu, baru nanti masukkan lagi POC seminggu sekali lagi untuk membesarkan buahnya. Oh, jadi enggak harus ketika proses pengocoran buah itu tidak harus tiap minggu, jadi ada waktu istirahat ya. Jadi ada waktu istirahatnya, apalagi ketika bunga itu tidak boleh sama sekali dipupuk apapun. Oh, jadi kalau sudah berbunga semua tanaman semua tanaman kalau sudah berbunga itu untuk semua pemupukan baik itu POC maupun kimia harus di stop dulu ya. Baru nanti kalau sudah nampak buah, nampak buah baru masuk lagi. Nah, untuk proses pembesaran buahnya. Itu pun nanti bisa pertama itu kalau masih kecil itu bisa 2 minggu sekali. Tapi kalau sudah mulai agak besar sedikit POC-nya kita seminggu sekali gitu. Sampai kira-kira perkiraan 3 minggu sebelum panen itu kita hentikan sudah. 3 minggu sebelum panen ya, bisa dikira-kira lah ya. Sekira-kiranya ini 3 minggu lagi sudah siap panen, jadi pemupukan harus di stop dulu. Hampir semua baik jatuh organik maupun pupuk kimia sama. Jadi pemupukan itu hanya untuk memicu pertumbuhan bunga, setelah itu di stop, baru POC diberikan hanya untuk proses buah itu lebat atau besar. Nah, ketika menjelang panen diistirahatkan lagi. Seperti itu teknik perawatan agar tanaman kita menghasilkan buah yang besar. Oke, terima kasih Mas Haris, dan mudah-mudahan ilmu yang diberikan ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Iya. Ini semuanya diaplikasikan POC buahnya itu Mas? Iya. Oke. Jadi ini sudah sudah buah. Potnya ukuran 40. Tidak sampai 30 ya? 20-an. Oh iya, pot kecil tapi menghasilkan buah. Buah ini berbunga lagi. Oke. Jadi yang penting pemupukan yang benar akan menghasilkan buah yang bagus. Ya, yang penting pemupukannya ya. Pemupukan kalau tanam tabu lampot itu rutin pemupukan memang. Lampot. Ini jambu kristal. Kita panen jambu kristal. Oke. Sama ya, ini proses aplikasi pupuknya seperti yang tadi kita bicarakan ya. Ini contoh untuk pemberian pupuk paling bagus kasih ini. Jadi di teknik pemberi pengocoran pupuknya. Oke, ini adalah dilubangi bagian bawah. Teknik pembuat pengocoran ya. Jadi ini botol, terus di dalam itu dilubangi, terus tinggal masukkan ke situ biar akar langsung ke pupuk langsung ke bawah ke akar. Oh, jadi langsung diserap oleh akar utama. Ya, jadi lebih maksimal ya sistem aplikasinya. Oke, sama seperti ini juga. Oke, dibuat seperti ini lubang, terus di dalamnya dikasih lubang kecil-kecil,
sehingga ketika kita aplikasi POC ke sini langsung diserap oleh akar. Kalau yang besar memang sudah habis ya Mas ya. Sudah habis ini. Sudah habis. Karena akarnya sudah nembus ini. Sudah nembus, cari sendiri dia. Cuman kalau ini efeknya apa? Dengan model seperti ini, walaupun akar tembus ke bawah masih ada akar di ini. Jadi pemupukan masih terserap bagus. Oh. Jadi saya baru memakai pupuk di sekitar sini. Oh, tetap di atas ini yang dipupuk ya? Dipupuk gitu. Anggap akar utama langsung ya. Ya, jadi aman. Kemarin pernah pindah satu di situ potong ya hidup. Oke, tadi sudah kita dapat pencerahan perihal proses pembuahan. Jadi untuk perlakuan semua tanaman, nah ini kita sudah dapat ilmunya dari narasumber yang sudah berpengalaman. Dan cukup sekian dari saya, mudah-mudahan penuh berkah dan manfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.